supaya manusia semakin bernasib buruk. Melalui absintusnya iblis menciptakan berbagai allah lain, ilah lain dalam berbagai bentuk dan tempat agar diberhalakan dan disembah oleh para manusia. Ya, Allah itu roh, sembahlah dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian, nama kata lain adalah Salam, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Berhala modern, di mana hatimu berada. Kita akan membahas sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum membahasnya, kita akan mendengarkan satu pujian terlebih dahulu. Kekasih, berhala modern di mana hatimu berada. Berhala kuno di dalam bentuk aneka patung, ada yang berbahankan kayu, batu, emas, dan perak. Di dalam bentuk jimat dan mantra yang berkekuatan mistis, berkekuatan metafisik, beredar dan dipakai banyak manusia di muka bumi ini di berbagai kaum dan suku. Perkembangan zaman dari agro menjadi tekno, perubahan kaum dan suku menjadi bangsa yang bergerak dinamis, lebih dinamis. Perubahan perilaku umat manusia membuat iblis juga mengemas berbagai berhala kuno menjadi berhala modern. Tetapi sang anak domba
juga mengantisipasi, memberi contoh dan memberikan kebenaran kepada kita 2000 tahun yang lalu. Tuhan pasti tahu bahwa di zaman milenium nantinya yang kini ada di antara kita, pencobaan semakin kompleks, berhala semakin sulit dideteksi. Maka kita tengok, sejak awal dilemparnya iblis ke bumi, bersama makhluk-makhluk yang menjadi pengikutnya, iblis melemparkan apa yang disebut absintus, racun maut yang sangat mematikan. Wahyu 8 ayat 10-13. Perhatikan baik-baik, racun itu terlempar ke seluruh bumi, diminum oleh banyak umat manusia dan membunuh mereka. Wahyu 8 ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Seekor bintang besar menggambarkan bahwa roh yang jatuh tadi, yaitu Lucifer, memang roh yang memiliki kekuatan, kuasa, dan kemuliaan yang besar saat di surga kekal. Lanjut. Ayat 11, nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu. Banyak orang mati karena si Absintus dan Absintus yang dilemparkannya ke bumi. Sebab sudah menjadi pahit. Roh manusia menjadi pahit. Ayat 12, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Itulah makhluk-makhluk yang mengikut Lucifer dilempar ke bumi. Makhluk disebutkan saja sebetulnya makhluk matahari, tetapi bukan dari matahari. Makhluk bintang bukan dari bintang, hanya menggambarkan saja status keilahiannya. Makhluk bulan juga demikian. Lanjut. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Saudaraku yang kekasih, merekalah yang ikut Lucifer. Sebagian besar, sepertiganya melemparkan. Sepertiganya saja sudah sebanyak pasir di laut. Coba bayangkan, saudaraku. Maka bapa segala dusta, Lucifer disebut bapa segala dusta, mulai mendustai manusia, termasuk Adam dan Hawa. Saudara bisa baca kejatuhan Adam dan Hawa pada Kejadian 3 ayat 1-7. Mengakibatkan Allah marah dan menghukum mereka, membuat iblis dan manusia, umat manusia bermusuhan. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Perhatikan apa yang disebut sebagai bermusuhan. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. 2000 tahun yang lalu, keturunannya yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus, meremukkan Lucifer. Lanjut. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit adalah lambang dari nasib buruk manusia, nasib manusia. Sehingga diremukkan, artinya menjadi buruk nasibnya. Dan kemudian Adam dan Hawa diusir dari Firdaus, turun ke bumi, ke tempat di mana Adam dibentuk oleh Allah. Saudaraku yang kekasih, di bumi tidak seperti saat di Firdaus. Manusia menderita, mencari makan susah bagi Adam, Hawa kemudian melahirkan, dan seterusnya. Dengan demikian, iblis menjadi lebih mudah
untuk menghancurkan umat manusia, sehingga iblis dapat menikmati nasib buruk manusia. Kejadian 3 ayat 14, menikmati nasib buruk manusia. Kenapa? Karena karena nasib buruk manusia menjadi makanan iblis, saudaraku. Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar. Dengan perutmulah engkau akan menjalar. Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Tubuh alamiah atau debu tanah manusia akan menjadi kenikmatan bagi iblis. Saudaraku yang kekasih, itulah yang terjadi atau menikmati nasib buruk manusia. Iblis membuat supaya manusia semakin bernasib buruk. Melalui absintusnya iblis menciptakan berbagai allah lain, ilah lain dalam berbagai bentuk dan tempat agar diberhalakan dan disembah oleh para manusia. Yang tentu saja yang pertama akan menimbulkan sakit hati Allah. Ulangan 32 ayat 21, Allah paling sakit hati ketika yang disembah yang bukan Dia yang menciptakan manusia, tetapi justru iblis yang disembah mereka. Ulangan 32 ayat 21, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka, sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Itu yang terjadi. Nasib manusia semakin buruk. Saudaraku yang kekasih, para allah ciptaan iblis tersebut seakan dapat melindungi, memberikan kemuliaan, memberkati manusia-manusia yang menyembahnya, padahal semuanya tipu-tipu. Dan iblis pun dapat menuai piutang maut. Bagi iblis piutang maut, bagi manusia adalah hutang maut. Kepada menuai, memanen apa yang disebut sebagai piutang maut iblis kepada manusia-manusia yang menyembah allah-allah berhala tersebut. Kepada manusia akan panennya akan menuai keempat keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat sesuai dengan hukum Allah. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, sesuai dengan hukum Allah. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, Iya. atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu dia. Itulah hutang maut yang akan dapat ditagih kepada si manusia yang memberhalakan maupun keempat keturunannya. Demikianlah berhala kuno beredar, sebagian masih beredar, sampai kini sebagian bermutasi. Saya pakai istilah COVID deh. Bermutasi menyesuaikan perkembangan budaya, menyesuaikan perkembangan kemajuan teknologi umat manusia. Dulu anak-anak muda bermain jimat, saudara. Ya, sekarang mereka ketergantungan dengan gadget, sampai ada anak muda yang membunuh orang tuanya gara-gara ketergantungan game online. Dan banyak kasus manusia menjadi tanda kutip gila. Saudaraku yang kekasih, iblis menyesuaikan bentuk berhala modern. Iblis menyesuaikan bentuk berhala dan dunia, dari tadinya dunia agro menjadi dunia tekno di antara manusia.
Tadinya kekuasaan dan kemuliaan sederhana. Ya sederhana tadinya, tidak ada cita-cita seperti yang sekarang. Punya kemuliaan, mobil mewah, jarang zaman dulu. Loh Pak, ya jelaslah belum ada mobil. Tetapi kemewahan-kemewahan hanya ada di sekitar Herodes misalnya. Itu namanya hedonisme, lokal. Tetapi sekarang tak terbatas, kemana aja. Ke segala penjuru dunia. Dan sang anak domba sejak 2000 tahun yang lalu memberi contoh, memberi solusi untuk pencobaan-pencobaan iblis tentang pemberhalaan semacam itu. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Pemberhalaan tubuh alamiah. 40 hari, 40 malam Yesus tidak makan. Sehingga seharusnya kebutuhan utamanya setelah itu adalah makan. Iblis mengambil kesempatan tersebut untuk mencobai manusia Yesus, untuk membuat si manusia Yesus memakai kuasa ilahi dengan serta-merta, sehingga menjadi berdaya metafisis. Perhatikan baik-baik. Lukas 4 ayat 1-3. Berdaya metafisis. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat 2, di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Ia lapar, sebagai manusia 100% ia lapar. Karena dia harus menjadi contoh, memberi contoh kepada manusia 100%. Ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus mengajarkan kepada manusia agar dalam kondisi dan situasi apapun tubuh alamiah Anda tetap mengutamakan roh Anda. Jangan mau diarahkan, ditipu iblis untuk memaksa Allah, mengikuti keinginan bagi kepentingan tubuh alamiah kita, tubuh alamiah Anda dan saya. Lukas 4 ayat 4. Perhatikan baik-baik, jawaban itu menunjukkan bahwa ayat 4, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Walaupun dia lapar, 40 hari 40 malam tidak makan. Maka tetapi jawabannya adalah bukan hanya kebutuhan tubuh alamiah saja. Saudaraku yang kekasih, kalau demikian, kalau orang hanya mengutamakan tubuh alamiah ketika tidak dijawab Tuhan, ketika permintaannya tidak diberikan Tuhan, apa yang terjadi? Menghujat Allah. Jika Allah tidak mengabulkan permohonan, mereka kebanyakan akan menghujat Allah. Untuk kebutuhan alamiah, Tuhan sudah menyediakan, memberikan solusi kebenaran. Saudara bisa baca Matius 6 ayat 31-34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan jangan khawatir. Matius 11 ayat 28-30. Maukah ku kendalikan? Pikulah ikut yang kupasang. Dan mau enggak mencari kebenaran yang Tuhan ajarkan? Mau enggak belajar kebenarannya? Sudah disediakan. Kalau tidak, maka ketika saudara mengutamakan, sekali lagi, mengutamakan tubuh alamiah, maka kebanyakan akan manusia bertanya, mana buktinya engkau adalah Allah yang maha kuasa, engkau Allah yang maha kasih, mana buktinya? Saya cuma minta supaya saya tidak lapar, supaya saya tidak miskin. Engkau enggak memberikan. Itu yang terjadi. Yang kedua, pemberhalaan kuasa dan kemuliaan duniawi. Banyak manusia lupa jati diri. Siapa sesungguhnya manusia? Siapa sesungguhnya yang ada di dalam diri manusia yang kekal? Itu jati dirinya. Berlomba menggapai kuasa dan kemuliaan duniawi dengan segala cara. Itu banyak di antara kita di zaman milenium ini.
Iblis menawarkan kerajaan dunia, kuasa dan kemuliaan duniawi dalam aneka bentuk. Lukas 4 ayat 5-6. Perhatikan baik-baik, iblis menawarkan, bukan memaksa. Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Memberikannya kepada siapa saja yang iblis kehendaki. Ayat 7. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Seluruhnya akan menjadi milikmu kalau engkau menyembah iblis. Yesus memberikan solusi atas penawaran-penawaran semacam itu. Manusia harus menyembah Allah dan hanya kepada Allah saja manusia berbakti. Itu inti jawabannya. Itu adalah harus dijawab demikian. Lukas 4 ayat 8. Itulah saudaraku yang kekasih yang harus kita pegang dalam hidup ini. Kalau saudara ingin terlepas dari pemberhalaan yang tidak mudah ditangkap. Ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, mereka yang menerima tawaran iblis tersebut akan berhutang maut kepada iblis yang akan dibayarkan dalam nasib buruk. Bagi dirinya serta keturunannya, tadi sudah kita baca. Plus alam maut, kalau mati tubuh alamiahnya, kalau meninggal maka rohnya masuk ke dalam alam maut. Bahkan neraka kekal. Saudara bisa baca di Zakaria 13:7-8. Sesungguhnya setiap roh manusia tahu akan hukum Allah. Karena roh penurut. Roma 7:22 saudara bisa baca. Tetapi manusia-manusia yang memiliki dosa dan kejahatan tersebut tak berdaya berbuat baik, saudaraku. Karena dosa dan kejahatannya tersebut mengompori, roh-roh jahat dalam dirinya mengompori keinginan tubuh alamiahnya untuk memiliki keinginan duniawi. Ya, saudaraku yang kekasih, padahal rohnya tahu bahwa kekayaan dan kemuliaan duniawi dapat membawanya ke kebinasaan. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Perhatikan baik-baik, roh kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang menjadi kenikmatan, kemuliaan duniawi adalah bagian daripada perjalanan masih manusia menuju neraka kekal. 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Jadi kita tengok apakah hati kita berada di uang. Apakah hati kita berada di harta? Ya, jangan demikian. Kalau demikian, maka Anda sudah menyiapkan berhala modern, menyimpan berhala modern dalam kehidupan saudara dengan segala risikonya. Anda pun kalau menjadi periba sama dengan penjual berhala modern. Hedonisme bukan berarti membeli tas yang 600 juta. Ya, mobil yang 10 miliar. Tetapi kalau saudara penghasilannya cuma 3 juta per bulan, lalu saudara memaksakan diri untuk menyekolahkan anak saudara yang uang sekolahnya 2,5 juta atau 3 juta, dan saudara bisa bayar pakai kartu kredit apa pinjaman online, maka saudara sudah mencekik saudara di leher saudara dengan tali berhala modern dalam bentuk hedonisme.
Kalau saudara memaksakan diri, saudara memaksakan diri menjadi pengantin baru, dan saudara merayakan dengan kemewahan sampai ratusan juta. Lalu setelah pengantin baru berbulan madu, kemudian rumahnya hanya kontrakan, dan saudara tertinggal hutang dalam bentuk ratusan juta, maka itu namanya pengantin hedonisme baru. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, zaman dulu nggak ada. Karena kalau saudara dan sekarang berada dalam situasi hanya tinggal di rumah saja, maka bajunya tidak bisa bermewah-mewahan, nggak perlu baju bagus di dalam rumah. Kalau saudara jadi pengantin nggak perlu repot-repot, undangan cukup 10 orang. Iya kan? Tidak perlu saudara bersombong-sombong ria dengan kemewahan apapun. Tidak perlu saudara nyicil mobil yang saudara sendiri nggak mampu. Udah nyicil mobil pakai kartu kredit lagi, ya bangkrut lah. Hedonisme yang kita miliki. Saya ingin sampaikan kepada saudara, yang terakhir adalah kuasa metafisis yang ditawarkan iblis. Perhatikan baik-baik, ini penting. Kekuatan metafisis kemasan baru ditawarkan iblis pada umat manusia dalam berbagai bentuk. Tanpa kebenaran ilahi yang dipimpin Roh Kudus, kita tidak bisa tahu. Kita tidak bisa tahu atau sulit deteksi mana itu yang dinamakan pemberhalaan, mana yang disebut sebagai firman Tuhan. Karena pemberhalaan itu sendiri, tadi kita udah baca, iblis itu memakai juga firman Tuhan. Perhatikan bagaimana pencobaan hal itu. 2000 tahun yang lalu, Lukas 4 ayat 9 sampai 11. Saudaraku yang kekasih, perhatikan pernyataan iblis kepada manusia Yesus dan bagaimana Yesus menjawab dengan kebenaran. Lukas 4 ayat 9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Bumbungan bait Allah. Lanjut. Ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ayat 11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Diangkat-angkat kesombongan rohani. Ya, kesombongan rohani. Apa Yesus jawab? Ayat 12. Ayat 12, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 13. Ayat 12. Ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Catat itu. Menunggu waktu yang baik. Manusia iman bisa naik turun, bisa labil. Situasi dan kondisi bisa diciptakan oleh iblis untuk supaya menjadi saat yang baik sehingga manusia jatuh. Iblis melontarkan aneka keajaiban metafisis kepada umat manusia dan manusia banyak terkagum-kagum. Karena mereka juga membutuhkan status kesombongan metafisis. Ya, sebetulnya itu termasuk yang yang lama. Tetapi saudaraku yang kekasih, termasuk berhala kuno, tetapi tetap beredar sampai sekarang, tetapi kemasan baru. Dengan resiko orang mau menyiapkan diri, banyak orang menyiapkan diri untuk memiliki kesombongan metafisis. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 17, dengan resiko rohnya kelak menghuni neraka kekal. Ya, 2/3 dari umat manusia yang pernah turun ke bumi akan masuk ke neraka kekal. Kemungkinan besarnya, Wahyu 13:18.
Tentu saja bapa segala dusta tersebut mengemas paket kerajaan mautnya dengan sangat halus, sangat cerdik. Mereka menyesatkan manusia melalui baju religi. Saya tidak mengatakan religi, baju religi yang mengibarkan mantra-mantra dalam nama Yesus. Saudara bisa baca Matius 7 ayat 15 sampai 23, tapi dibaca sendiri ayat 21 sampai Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lanjut. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan baik-baik. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Lanjut. Yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Itulah zaman ini, banyak orang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka menyelewengkan karunia-karunia ilahi menjadi berhala. Saudara bisa 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 saudara bisa baca, atau 1 sampai 11 yang seharusnya dikerjakan. Kalau yang bukan berhala itu dikerjakan oleh roh yang satu, oleh roh Allah, dan sesuai kehendaknya. Ya, perhatikan. Kalau karunia yang ilahi itu dikerjakan oleh roh Allah sesuai dengan kehendaknya. Iblis menyeret manusia supaya, atau diselewengkan supaya dikerjakan oleh si manusia sendiri. Saya sakti, saya hebat, saya bisa menyembuhkan orang. Itu metafisis. Berkehendak, si manusia berkehendak menyembuhkan orang, mampu menyembuhkan orang, sakti menyembuhkan orang di dalam nama Yesus. No way. Karunia ilahi tidak demikian. Karunia ilahi sekali lagi adalah kehendaknya dan kekuatannya, kuasanya yang mengatur semuanya. Saudaraku yang kekasih, tujuan dari perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sampaikan, yang Allah sampaikan, bertujuan untuk meneguhkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Saudara bisa baca Markus 16 ayat 15 sampai 20. Dipotong iblis hanya bertujuan supaya si manusia dapat kesembuhan, dapat berkat, dapat ini, dapat itu, jasmania. Itulah yang terjadi, namanya berhala modern. Dan yang Anda butuhkan adalah kebenaran ilahi. Kalau tidak, saudara, kita tidak bisa tahu seperti apa berhala modern itu. Apakah kita sudah terjerat, ataukah kita setuju, dan seterusnya. Kebenaran yang Anda butuhkan telah tersedia 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah menyediakan, maka dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada kebenaran. Ya, setelah roh Anda dihapuskan dari hukum dosa dan hukum maut, maka roh Anda akan dihidupkan Tuhan, dan roh Anda akan dipembalakan Tuhan secara pribadi menuju kepada kebenaran-kebenaran, supaya roh saudara memiliki apa yang disebut Roh Kudus yang akan mengembalakan saudara dengan kebenaran. Yohanes 14 ayat 17 ayat 26. Perhatikan baik-baik. Sudah tersedia. Jadi jangan ke kiri ke kanan, jangan mengeluh, jangan pesimis, jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan. Apakah engkau datang mencari kebenaran di dalam kerajaan Allah? That's a problem. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dia. Bagaimana?
bagaimana cara mendapatkannya? Yang terakhir kita baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 sebagai ulangan yang berkali-kali, tetapi itu penting supaya jangan tersesat. Karena kalau bukan karena Tuhan, saudara akan tersesat. Ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Yes. Ayat 27. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berhala modern akan saudara injak dengan kebenaran yang Tuhan berikan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa bahwa Engkau sudi berbicara kata demi kata dan kalimat demi kalimat kepada anak-anak-Mu yang terkasih yang mencari kebenaran daripadamu. Supaya anak-anak-Mu khususnya pada hari ini tidak terjebak pada berhala modern maupun berhala kuno yang diedarkan oleh iblis dengan absintus yang mematikan. Engkau yang melindungi anak-anak-Mu ini dari yang jahat. Engkau yang melindungi anak-anak-Mu ini dari kesesatan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus hambamu Matius menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam kehidupan yang tersisa oleh mereka. Haleluya, amin, sampai jumpa, Tuhan memberkati.